Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginterpretasikan EKG dasar. Sebelum kita menginterpretasikan EKG, jangan lupa kita perlu menuliskan identitas pasien berupa nama, umur, tempat tanggal lahir, nomor rekam medis, dan waktu pemeriksaan EKG pada lembar EKG. Kecepatan standar kertas perekaman EKG yaitu 25 mm dan tegangan standarnya yaitu 10 mV. Langkah pertama dalam menginterpretasikan EKG dasar yaitu menentukan irama atau frekuensi jantung. Ada dua kriteria irama atau frekuensi jantung, yaitu irama jantung teratur atau reguler. Irama jantung teratur atau reguler ini, jarak dari R ke R itu sama atau teratur. Kemudian, yang kedua ada irama jantung tidak teratur atau irregular, atau sering disebut dengan sinus aritmia. Irama jantung irregular ini biasanya jarak antara R ke R itu tidak sama. Ada nih cara mudah dalam menentukan irama atau frekuensi jantung, yaitu dengan menggunakan kertas kosong. Caranya, kita ambil kertas kosong tersebut, kemudian kita arahkan ke gelombang R dan gelombang R berikutnya. Kita beri tanda. Kita lakukan ini pada setiap lead EKG. Contoh, kita ukur pada lead 1. Kemudian kita lanjut ukur ke lead 2. Kemudian ke lead 3. Dan selanjutnya. Kita lihat apakah jarak antara R dan R itu sama dalam setiap lead. Jika jarak R dan R itu sama, berarti irama jantung reguler. Dan jika antara jarak R dan R itu berbeda, maka irama jantung irregular. Langkah kedua dalam menginterpretasikan EKG yaitu menghitung frekuensi jantung atau heart rate. Normal heart rate orang dewasa yaitu sekitar 60-100 kali per menit. Orang yang mengalami sinus takikardi biasanya heart rate lebih dari 100 kali per menit. Sedangkan orang yang mengalami sinus bradikardi heart rate-nya kurang dari 60 kali per menit. Bila frekuensi jantung normal atau reguler, dapat menggunakan rumus 1500 per jumlah kotak kecil antara RR interval atau PP interval. Contohnya, gunakan patokan RR interval. Lalu, kita hitung jumlah kotak kecil antara RR interval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lalu, kita masukkan ke dalam rumus. 1500 dibagi 20, hasilnya 75 kali per menit. Bila irama jantung irregular atau tidak teratur, cara yang bisa kita gunakan adalah dengan menghitung jumlah QRS dalam 6 detik, lalu kita kalikan dengan 10. Untuk mengetahui waktunya, kita bisa lihat kotak besar yang ada pada lembar EKG. Satu kotak besar, itu waktunya 0,20 detik. Maka, untuk mencapai 1 detik, kita memerlukan 5 kotak besar. Sehingga, untuk 6 detik, kita memerlukan 30 kotak besar.
Contoh, dalam perekaman EKG selama 6 detik, didapatkan 5 QRS kompleks. Lalu, 5 QRS kompleks ini kita kalikan dengan 10, sehingga didapatkan frekuensi jantung adalah 50 kali per menit. Karena heart rate pasien kurang dari 60 kali per menit, berarti pasien mengalami sinus bradikardi. Langkah ketiga dalam menginterpretasikan EKG adalah mengenali anatomi EKG normal. Anatomi EKG normal dapat dipelajari melalui 5 gelombang utama pada EKG, yaitu gelombang P, Q, R, S, T. Di samping ada kompleks QRS, interval PR, dan segmen T. Dalam lembar EKG terdiri dari beberapa kotak besar dan beberapa kotak kecil. Satu kotak besar terdiri dari 5 kotak kecil horizontal dan 5 kotak kecil vertikal. Panjang dan lebar kotak besar adalah 5 mm. Satu kotak besar horizontal 0,20 detik, satu kotak besar vertikal 0,5 mV. Di dalam kotak besar ada kotak kecil. Panjang dan lebar satu kotak kecil adalah 1 mm. Satu kotak kecil horizontal 0,04 detik. Satu kotak kecil vertikal 0,1 mV. Dalam EKG, ada yang disebut dengan gelombang P. Gelombang P adalah gambaran yang ditimbulkan oleh depolarisasi antrium. Gelombang P diukur mulai awal gelombang P sampai akhir gelombang P. Normalnya, gelombang P memiliki tinggi kurang dari 0,3 mV dan lebar kurang dari sama dengan 0,12 detik atau kurang dari sama dengan 3 kotak kecil. Gelombang P selalu positif di lead 2 dan selalu negatif di AVR. Gelombang P dapat mengetahui kelainan di atrium. Gelombang kompleks QRS. Gelombang kompleks QRS merupakan gambaran yang ditimbulkan oleh depolarisasi ventrikel. Gelombang ini diukur mulai dari gelombang Q sampai akhir gelombang S. Gelombang QRS ini dapat mengetahui kelainan di ventrikel. Lebar normal kompleks QRS yaitu 0,06 detik sampai 0,12 detik atau 1,5 sampai 3 kotak kecil. Untuk tinggi kompleks QRS ini tergantung pada lead. Selanjutnya yaitu gelombang PR interval. Gelombang PR interval diukur mulai dari awal gelombang P sampai akhir gelombang Q atau dari awal gelombang P sampai awal gelombang R. Normal lebar gelombang PR interval yaitu 0,12 detik sampai 0,20 detik atau 3 sampai 5 kotak kecil. Gelombang PR interval ini dapat mengetahui adanya blok baik pada AV node maupun SA node. Selanjutnya, gelombang Q. Normalnya, tinggi atau kedalaman gelombang Q itu kurang dari sepertiga tinggi gelombang R atau 0,04 detik atau 1 kotak kecil. Q abnormal atau disebut dengan Q patologis menandakan otot jantung nekrosis atau infark yang sudah lama. Di dalam anatomi EKG, ada juga yang disebut dengan ST segmen. ST segmen dimulai dari akhir gelombang S sampai awal gelombang T. ST segmen ada 3, yaitu ST segmen normal, ST elevasi atau STEMI, dan ST depresi atau NSTEMI. ST segmen normal berada pada garis isoelektrik atau sejajar garis isoelektrik. Sedangkan, jika ST segmen naik, maka disebut dengan ST elevasi. ST elevasi menunjukkan sel injury atau infark akut atau sumbatan total pada arteri koroner. Jika ST segmen turun, maka itu disebut dengan ST depresi. ST depresi menunjukkan sel iskemik. Selanjutnya adalah gelombang T. Gelombang T adalah gambaran yang ditimbulkan oleh repolarisasi ventrikel. Normalnya, pada lead prekordial atau dada, meliputi V1,
V2, V3, V4, V5, dan V6, tinggi gelombang T yaitu kurang dari 10 kotak kecil. Sedangkan pada lid ekstremitas meliputi lid 1, 2, 3, APR, APL, dan APF, normal tinggi gelombang T adalah kurang dari 5 kotak kecil. Gelombang T dikatakan hiperakut T jika tinggi gelombang pada lid prekordial melebihi atau sama dengan 10 kotak kecil. Dan juga gelombang T dikatakan hiperakut T jika tinggi gelombang pada lid ekstremitas lebih dari atau sama dengan 5 kotak kecil. Sedangkan jika gelombang T ke bawah, maka disebut dengan T inversi. Gelombang T dapat menunjukkan kelainan elektrolit atau kalium. Langkah selanjutnya yaitu menentukan aksis jantung. Aksis jantung dinilai dengan melihat tinggi gelombang R dan tinggi gelombang S pada lid 1 dan AVF. Contoh, pada lid 1, tinggi gelombang R yaitu 2 kotak kecil di atas garis isoelektrik. Jadi kita tuliskan R plus 2. Kemudian, kita lihat gelombang S. Misalnya, tinggi gelombang S yaitu 1 kotak kecil di bawah garis isoelektrik. Jadi kita tulis minus 1. Jadi, plus 2 minus 1 hasilnya plus 1. Sehingga hasil dari L1 adalah plus 1. Lanjut, pada AVF, tinggi gelombang R yaitu 9 kotak kecil di atas garis isoelektrik. Jadi, kita tuliskan R plus 9. Kemudian, tinggi gelombang S, yaitu 2 kotak kecil di bawah garis isoelektrik. Jadi, plus 9 minus 2, hasilnya plus 7. Sehingga, nilai dari AVF yaitu plus 7. Setelah mendapatkan nilai lid 1 dan AVF, kita tentukan apakah aksis jantung pasien termasuk normal, atau RAD, atau LAD, atau Extreme Axis Deviation, dengan melihat gambar berikut ini. Contoh, kita gunakan kasus sebelumnya. Diketahui lid 1 nilainya plus 1, kemudian AVF nilainya plus 7. Kemudian kita tarik garis, kita lihat pertemuan antara titik berada pada area normal. Jadi, aksis jantung pasien normal. Untuk mengingat kembali, dalam menginterpretasikan EKG itu ada 4 langkah, yaitu yang pertama, menentukan irama jantung. Kemudian yang kedua, menghitung frekuensi jantung atau heart rate. Kemudian yang ketiga, mengenali anatomi EKG normal, yang meliputi gelombang P, kompleks QRS, PR interval, gelombang Q, ST segmen, dan gelombang T. Kemudian langkah keempat, yaitu menentukan aksis jantung.